Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Ibu Sri Setiawati selaku dosen kewirausahaan 2. Nama saya Tubagus Arif Rahman, NIM 41719010030. Di sini saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya untuk memenuhi tugas besar 2 kewirausahaan 2. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu beberapa anggota dari tim bisnis kami. Yang pertama, saya sendiri Tubagus Arif Rahman, yang bertugas sebagai pemimpin bisnis. Terus ada Bagas Fajri Baihaki yang bertugas sebagai staff. Terus ada Diva Seva Shakila yang bertugas sebagai pemasaran di dalam bisnis kami. Dan yang terakhir ada Tiara Sapitri yang bertugas sebagai pengelola atau memanage apapun yang berkaitan dengan bisnis kami. Dan kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu latar belakangnya dulu. Mengapa kita membuat bisnis ini? Desain interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan. Tatanan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kita akan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan langkah sekaligus mengatur bentuk aktivitas kita, memelihara aspirasi dan mengekspresikan ide-ide yang menyertai segala tindakan, penampilan, perasaan, dan juga kepribadian. Stres dan tekanan hidup sehari-hari tidak dapat dihindari begitu saja. Hal ini merupakan kondisi keseharian yang melekat dalam setiap diri kita masing-masing. Pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan mengurangi, menghindari, atau bahkan mengobati stres menjadi salah satu keharusan agar kita tidak tersesat dan terjebak dalam sebuah kehidupan yang berantakan. Rumah sudah seharusnya menjadi suatu tempat terbaik untuk menjaga dan memberikan keseimbangan hidup. Rumah sebaik-baiknya dirancang agar dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, keamanan, serta rasa tenang yang dibutuhkan, baik oleh fisik maupun mental. Terus menghabiskan biaya terlalu banyak untuk mengunjungi pusat-pusat kebugaran, SPA atau sejenisnya, atau bahkan piknik dan rekreasi untuk mengurangi kadar stres, mungkin bisa saja menjadi solusi instan. Namun disinilah peran penting desain interior dalam menciptakan ruang yang baik bagi penggunanya. Itulah latar belakang mengapa kami membuat bisnis ini, dan kami juga memberikan solusi lewat ide bisnis ini, yaitu memecahkan masalah melalui proses wawancara. Ruang interior dibuat untuk memaksimalkan isi yang ada di dalam ruangan dengan mempertimbangkan kekuatan, kenyamanan, dan keindahan di era yang serba canggih ini. Tentunya memanfaatkan bantuan digital, yaitu dengan software desain. Untuk memberikan software desain itu berfungsi untuk memberikan gambaran hasil akhir kepada klien dan mempromosikannya melalui media sosial. Empati dalam menemukan bisnis ini adalah karena desainer cukup banyak diminati, terutama dari segi kenyamanan dan keindahan. Banyak orang yang memiliki suatu bangunan atau tempat tetapi tidak memaksimalkan interiornya sehingga tidak nyaman untuk digunakan, dan juga interior sangat dekat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Terus rencana bisnis dari kami itu, kami akan membuka tempat khusus untuk konsultasi dengan kualitas yang baik agar menjadi daya tarik customer dan memaksimalkan sistem pelayanan untuk kita semua. Terus harganya sebisa mungkin diminimalisir dan desain dikenakan tarif per meter. Dan berikut deskripsi singkat dari nama brand Ruang Interior. Ruang Interior adalah brand yang didirikan pada tahun 2020. Ruang Interior bergerak di bidang konsultan desain dalam ruangan, custom furniture, dan menjual aksesoris interior. Logonya dominan menggunakan warna biru sebagai warna yang dingin, sehingga kehadirannya memberikan kesan menenangkan. Terus bawahnya menggunakan warna yang merah sebagai warna panas yang merupakan warna yang kuat, terkesan energik dan penuh semangat. Dan gambar sosok mengangkat tangan yang melambangkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kepuasan. Selanjutnya adalah target customer dari bisnis kami. Target utama Ruang Interior adalah kalangan menengah atas, pengusaha, dan juga mahasiswa. Kalangan menengah atas adalah target utamanya karena banyak kalangan menengah atas sangat memperhatikan bagaimana kondisi ruangan, tempat beraktivitas maupun beristirahat, yang dimana setiap desain ruang interior memiliki arti dan filosofi yang tidak jarang menggambarkan kepribadiannya.
Jadi kalangan menengah atas biasanya yang banyak memberikan permintaan di saat persaingan pasar semakin ketat. Jadi skill kami semua yang harus ditingkatkan dan dikembangkan terus-menerus, dan menjaga setiap kepercayaan customer. Target juga ditunjukkan kepada mahasiswa yang baru lulus kuliah yang awal-awal memiliki rumah atau baru sekedar rencana. Yang pasti mahasiswa sangat memperhatikan dan mempertimbangkan rumah dari berbagai segi, salah satunya segi keindahan. Setelah kami menargetkan customer, kami juga memperhatikan pesaing-pesaing yang ada di sekitar kami, yaitu kawan-kawan dari sosial media Instagram, ada beberapa juga. Terus ada dari brand-brand besar di Indonesia, yaitu IKEA, Mitra 10, dan Informa. Model bisnis dari ruang interior, yang pertama dapat berkunjung ke kantor untuk konsultasi dan pemesanan. Kami juga memaksimalkan kerjasama dan kekompakan tim di belakang layar dan mempromosikan ide dan karyanya melalui media sosial. Berikut prosedur tahapan pengerjaan yang kami lakukan terhadap customer. Yang pertama itu tanda tangan kontrak bersama customer itu berlangsung selama 1 hari. Terus survei lokasi berlangsung selama 2 hari. Survei lokasi itu mengunjungi tempat yang akan menjadi proyek desain. Terus yang ketiganya tahap pembuatannya, dan ini tahap inti, yaitu mencatat hal-hal penting, dan pembuatan hasil itu berlangsung selama 3-4 hari, bisa lebih. Laporan hasil. Yang selanjutnya laporan hasil, yaitu melaporkan hasil kepada customer, dan yang terakhir mempresentasikannya di depan customer, itu berlangsung selama 1 hari. Berikut produk yang kami tawarkan, yaitu yang pertama desain ruangan. Produknya itu desain rumah tinggal, penunjangnya kayak kertas kerja, AutoCAD, SketchUp, dan 3D Max atau software-software desain lainnya seperti Photoshop juga. Terus produk kategorinya itu desain ruangan, harganya 200.000 per meter. Terus yang kedua aksesoris interior atau penunjang keindahan interior. Produknya itu jam dinding kayu, materialnya MDF, penunjang pengerjaannya itu skrup, lem Korea, gerinda kayu, laser cutting untuk memotong. Terus produk kategorinya itu dekorasi bangunan, harganya yang diameter 30 cm yaitu 50.000. Nah, yang selanjutnya adalah custom furniture. Ini produknya itu kursi tunggu, materialnya kayu sungkai dan busa, penunjangnya gerinda kayu, laser cutting untuk memotong, dan cat finishing. Terus produk kategorinya ini termasuk custom furniture, harganya itu untuk kursi sesuai dengan penggunaan material dan tingkat kesulitan. Dan ini proyeksi keuangannya atau modal awal dari bisnis kami. Yang pertama itu membuat tempat konsultasinya yang berlangsung selama 6 bulan sejumlah 500 juta. Terus 2, seluruh perlengkapan desainnya yang akan dipakai dalam waktu jangka panjang itu sejumlah 50 juta rupiah. Terus yang ketiga, listrik atau kuota internet per bulannya itu 1 juta. Terus karyawan per bulannya kami memberikan gaji itu 5 juta untuk beberapa karyawan, 2 atau 3. Terus untuk air per bulannya 500.000. Terus untuk perlindungan hak cipta brandnya itu untuk jangka panjangnya kami mengeluarkan dana 2.500.000. Terus untuk pajak negara per tahun itu 5 juta. Jadi total keseluruhannya 563.500.000 rupiah. Terus sumber dananya itu dari 100% dari ekualitas pemilik, yaitu 563.500.000 rupiah. Kami membuat data proyeksi keuangan melalui aplikasi Siapik. Jadi kami mempunyai jumlah aset 700 juta sekaligus uang kas. Terus modal awalnya itu 563.500.000, saldo labanya 7.500.000 dari keuntungan menjual custom furniture kursi. Jadi total keseluruhannya aset kami 700 juta, yang sudah dikeluarkan itu 563.500.000 dan keuntungannya 7.500.000.
dari hasil penjualan custom furniture. Dan ini kontak kami ruang interior yang dapat dihubungi. Yang pertama, alamatnya di Jalan Indraloka 1, Jakarta Barat 11460. Nomor teleponnya 0812 8455 5163. Instagramnya ruang interior, dan nanti akan ditampilkan juga pada saat membuka emojinya. Emailnya itu ruanginterior21@gmail.com. Dan yang terakhir berikut link emojinya, dan yang nanti akan dibuka sekaligus penutup presentasi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sri.